akhirnya penantian lama akhirnya hari ini rilis poster. Seneng banget sama pemain-pemain yang udah berjuang lama dari ini. Seneng banget. Pokoknya setiap orang yang ada di film ini pasti sesuai dengan karakter yang saya mau. Karena waktu itu juga bilang sama Kim nanti ada di film ini yang kemungkinan begini. Akhirnya main sama ini dan akan begini. Nah akan begini saya nggak bisa kasih tahu, tapi dia langsung mau. Semuanya. Sebenarnya nggak casting secara formal, tapi saya lihat filmnya dulu. Kebetulan dia ada Bangsal Isolasi waktu itu ya. Saya nonton dulu di Netflix. Dan sebelumnya saya nonton di bioskop, cuma saya setengah, maaf karena anak saya, bukan karena filmnya. Akhirnya kita nonton lagi di Netflix karena saya mau ada kerjasama. Semuanya gitu, Luna sama semuanya semua. Jadi nggak langsung, tapi ketika kita ketemu ada scene yang harus dilakuin sama Kim, ya akhirnya kita casting. Ini maunya mereka sebenarnya, kalau nggak ada di film mereka yang ngamuk. Iya, jadi ini mereka yang mau sebenarnya, requestnya mereka. Film ketiga, film kedua, nama-namanya juga iseng, nama-namanya juga dia yang ini sendiri, dia namanya Andik, yang satu lagi Mimi. Jadi itu nama-nama kalau saya mau tidur, saya cerita nama-nama itu. Mimi itu flamingo. Andik itu siapa ya? Badak ya? Ya itu nggak tahu. Film nextnya aja kita udah plotin dia dan akhirnya jadi siapa, mau siapa, mau nggak jadi anaknya ini, mau nggak jadi anaknya ini, dia mau. Tantangannya nggak ada, saya harus. Kalau dia ini nggak boleh kelihatan kita action, nggak boleh ada kata-kata action, dia kan natural. Satu-satu beda-beda. Yang Kendro itu yang ekspresif, dia tuh nggak takut sama kamera. Tapi kalau ini nggak boleh kelihatan lagi, syuting kalau diketahuan lagi action, dia tegang. Jadi kayak, kak latihan, kalau itu Ron. Dan bagus banget, ternyata semua orang bilang dia natural banget. Kamu dibayar pakai apa main film? Papa. Tapi kalau jam kerja gitu gimana sih? Oh enggak, dia nggak apa apa. Nggak mungkin dia. Kak Baim sulit nggak kerja sama WNA? Kak Cakif kan WNA. Izin tinggal tim imigrasi nih gimana? Emang ya? Iya. Oh iya? Nggak tahu sih. Nggak tahu, dinaikin mulu. Oh iya sih, banget sih. Salah satu wishlist aku bekerja sama dengan kayak list kayak people that I have to work with lah selama acting di sini. Apa ya, sangat surprise dengan Ibu Christine, ternyata orangnya super friendly banget, motherly, semuanya dirangkul, pokoknya ya beda banget deh dari apa ya, karakter-karakter dia yang kadang lihat di film-film. Seperti apa? Dia baik banget. Iya. Saya suka lihat reaksi dia waktu itu. Apa di sini apa gitu ya? Kok berubah lagi dia? Saya kan baru sekali syuting sama dia. Tipikal dia saya nggak tahu. Ada orang yang benar-benar by text, ada yang enggak. Kalau dia tuh so-so, tapi dia kaget waktu itu berubah. Ya, akhirnya banyak banget yang berubah sih. Iya. Cuman emang awalnya udah dikasih tahu kan, udah. Oh ini gara-gara Ibu Christine yang main, jadinya harus banyak yang diubah. Oke. Padahal udah banyak yang dipelajari, tapi akhirnya pas udah dikasih skrip, ini final skripnya. Tapi pas lagi syuting, pas udah di set, diganti lagi. Iya. Seru banget. Pertama kerjasama ya. Tapi melihat Mas Baim yang biasanya kan di depan layar, saat ini bisa dibilang tuh di balik layar nih, menghadap langsung. Aku sangat surprise kalau Kak Baim tuh bisa, walaupun ini kayak film keduanya, your second film, right? Film keduanya menjadi seorang sutradara, sangat surprise dia bisa berwibawa itu as a director, tapi masih asik diajak ngobrol, diajak diskusi. Jadi apa, sebagai kayak bisa dibilang sebagai jenderal kita, tapi
masih bisa dijadikan teman juga gitu loh, teman diskusi, ngobrol tentang skripnya, karakternya segala macam. Ya kita mah ngikutin aja ya. Kalau udah dikasih skrip ternyata ada perubahan, kita sebagai aktor ya udah kita ngikut aja. Mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang menurut kita udah mendalami karakter nih, aduh yang ini kayaknya karakter gue nggak akan ngomong kayak gini deh, gimana kalau diskusi lah ya. Dan untungnya Kak Baim sangat open dengan nggak tahu. Mereka semua profesional. Tapi benar kata Hakim sih, maksudnya saya tidak pernah menganggap diri saya jenderal, cuma seorang director itu adalah nyawa dari setiap produksi. Dia temperamen, semuanya jadi semua itu jenderalnya. Mama sendiri atau enggak? Enggak bertiga. Kalau kan gosipin lagi lo. Iya. Mai mau gosipin mah. Dia tadi udah dapet tadi. Arul pasti Arul. Bakalan jadi bos pasti. Arul. Iya, jadi memang ketika syuting itu gimana caranya saya harus mensejajarkan, tidak ada bedanya sama mereka ya. Akhirnya tadi mungkin kata-kata yang dikeluarin oleh Kimberly, kerjanya enak, kerjanya santai, tidak ada tekanan. Karena ya kita merasakan juga jadi pemain juga, nggak suka kalau dibeginiin gini. Nah saya terapin aja di produksi. Waduh, saya bisa. Mereka yang coba jawab, karena buat saya orang 100% mungkin saya bilangin 2000%, karena buat saya kedetailan itu kunci dari keberhasilan semua pekerjaan ya, nggak cuma film aja. Katanya ada satu masalah, bakal ada super juga emang. Dia nih, Nodi nih. Ada nih sutradara berikutnya. Saya tanya aja dia. Nah, insya Allah. Jadi gini, nonton aja dulu. Terlalu panjang untuk bicara. Mama sini. Tengah gitu. Nah, Gimana nih Kak tanggapannya Kak? iya, tadi mengarahnya situ dulu, dia pinter. Maksud lo? Cocok gak sama dia? Iya cocok lah. Film aja ya. Syuting kalau pas lagi anak-anak lagi ngambek, gimana sih harus atasinnya kalau lagi syuting? Anak-anak kan nggak selalu tulus ya, mungkin ada ngambeknya, moodnya jelek tuh, kamu gimana tuh? Pernah kejadian kalau Kenzo itu nggak mau syuting, lagi harus syuting. Ternyata dia takut sama ayam, sedangkan ada properti ayam di situ, petok-petok. Nggak mau turun dari mobil. Gitu. Karena saya bilang akhirnya dihilangkan dari situ. Kita harus ikutin moodnya anak, nggak bisa enggak. Kalau adek? Waktu itu adek yang begitu. Kakak yang akhirnya dia syuting. Saya ngikutin moodnya, tapi semuanya harus natural, nggak boleh kelihatan syuting. Hati-hati Bu, hati-hati. Jawabannya jujur aja hampir semuanya Mbak. Boleh tuh. Jujur aja Mbak. Cut Yadin tuh berat ya. Tapi energi masih positif. Ini berat banget dan energinya negatif. Jujur aja, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ini ada masalah logika dan metafisika juga ya, you believe it or not. Energi rumah itu sangat negatif sekali. Ada yang bunuh diri. Aku baru masuk pertama kali aja, belum mulai syuting nih, saat sebelumnya cuma mau orientasi. Dadaku udah berat sekali, gitu ya. Aku coba berdoa bertemu Tuhan. Untungnya nggak ada. Langsung bilang waktu itu hari pertama, langsung bilang saya, ini rumah mana? Kok Ibu tahu? Iya. Tadi saya mau selamatan di tempat istirahat, base camp. Ibu yang menganjurkan saya untuk selamatan di lokasi syuting. Karena buat dia kalau tidak seperti takutnya kenapa-napa, karena ini bukannya diada-adain, tapi memang hawanya itu nggak bagus, negatif. Iya. Jadi yang saya tangkap adalah mereka yang tadi doakan. Gitu, jadi bayangkan ini rumah bangunan Belanda loh ya. Kosong sudah bertahun-tahun, tidak tahu berapa lama kosongnya. Ada yang bunuh diri di situ, dan saya tahu justru hari pertama syuting. Gitu loh ya. Jadi itu tanpa perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan, saya nggak tahu kenapa harus saya yang pada akhirnya saya blok air panas dari sini sampai sini itu
dua jam sebelum adegan detoxing sama Luna. Saya nggak rasa sakit sama sekali, dan bahkan adegan-adegan yang dia itu apa namanya tuh, luka bakar itu sudah melocot. Yang ada tuh yang kelihatan cuma apa, daging yang merah menjadi putih. Ya. Kalian tahu kan yang kena sirup suka jendol-jendol, nah itu satu badan. Satu badan. Tapi ya itulah kuasa Tuhan. Saya kan bukan itu ya, apa manusia, apa superpower, apa superpower juga pasti akan sakit. Saya tidak rasa sakit sedikit pun yang badan melocot itu, tapi saya juga bersyukur pasti ada perantara yang Tuhan berikan, juga dokter yang menolong saya, itu anak Mas Slamet Harjo. Anak Mas Slamet yang paling kecil itu namanya itu yang merawat saya, yang di samping dokter juga ya, tapi saya sempat ke Jakarta lalu di treatment sama anaknya Mas Slamet, dokter Kasih, dan itu pada saat saya kembali dan adegan di dua itu yang tidak mudah sekali, tapi saya nggak rasa sakit sama sekali. Buat saya itu juga sebuah kuasa Tuhan diberikan kepada kita gitu ya, untuk menolong kita, karena seperti yang tadi dikatakan itu juga dalam bentuk yang lain, dalam bahasa yang lain, saya kira karakter manusia yang sebagian besar dari film ini karakter manusia yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, sehingga logika akal sehat berpikirnya nggak jalan lagi. Jadi seburuk itu karakter yang saya harus perankan gitu ya, tapi kebetulan di tempat juga yang apa lokasinya juga apa energi. Tapi kembali lagi saya bersyukur Tuhan menolong kita semua, karena jangan sekali-kali saya menemukan produksi yang pada saat waktunya sholat, sutradaranya dan produksi semua memang sudah menyiapkan khusus tempat sholat dimanapun kita berada untuk bisa melaksanakan sholat lima waktunya. Tentunya bagi yang muslim dan Nasrani pasti berdoanya dengan cara dan keyakinan. Itu rumahnya di mana sih? Di Kaliurang. Kok Kaliurang? Iya. Ya Jogja sekitar. Nggak bisa dikirim. Oh iya. Nanti pasti Kaliurang ini turis. Tapi rumahnya berubah total loh. Jadi kalian nggak bisa karena itu rumahnya di bentuk ya seperti itu. Jangan sayang. Seberat itu sih kita pemain. Ada pengen gigit. Puji Tuhan. Ada mau gigit. Itu nggak kenapa-napa. Iya. Oke Mas, terakhir mungkin Abang Ade akan diarahkan jadi aktor nggak sih Mas ke depannya yang mau? Kian mau jadi apa? Pemain basket apa aktor? Main basket. Adi mau jadi apa? Artis apa aktor? Artis. Salah. Bapak ya Dek? Pan Bapak udah bilang. Kayak tulis. Oke, Krishna. Jadi artis apa aktor? Aktor. No gitu. Boleh potongan dari mata dulu ya. Apa yang dilakuin baik? Oh, pintu. Kak Baim, sorry ini kan Let's go. Go. ini kan banyak fans yang bisa dibilang menjodoh-jodohkan dirimu dengan Kak Kim, gimana tuh? Kak Baim mungkin menanggapinya. Mana Kak Baim? Kanan kiri, Kak Baim. Kanan kiri, saya tanya dulu nih. Kamu itu. Gimana nih Kak Baim mungkin sedikit menanggapinya Kak Baim? Yang ngeluarin ininya kan kalian. Masa saya yang ini orang nggak ada apa-apa kok, kalian yang menyebohkan. Oke. Yuk. Kamu belum sholat sayang. Tapi persahabatan kalian tuh seperti apa sih Kak Ayo Baim? boleh. Gimana yang mainan ini? Kedekatan sama Anca gimana nih, banyak Menurut Kak Kim sebagai partner mungkin seperti apa Kak Baim? Bawa ayo sayang. Bawa. Turun satu lantai. Kak Baim. ada proyek bareng apa gimana? Jangan semua yang diginiin di kasihan lah ya. Jadi mereka punya privacy sendiri-sendiri. Tapi melihat Kak Anca sendiri sekarang sudah Iya, jangan semuanya disangkut pautin. Biarkan mereka punya privacy. Turun. Yuk, bekerja. Terima kasih. soal kriteria istri dirimu maunya yang seperti apa? Iya tuh Kak Baim. Ada mungkin Doain aja yang terbaik. Gak enak liatin orang pengen banyak. kayak mana kalau
Adek, yuk saya. Mungkin masih Ada kriteria khusus suka-suka dengan Kak? atau masih ingin menjadi single father? Sekarang mau fokus kemana dulu nih Kak Baim nih? Mau fokus Let me do that. Setelah kabar mengejutkan soal dugaan hubungan asmara antara Baim Wong dan Kimberly Ryder beredar luas, publik pun langsung ramai membicarakannya. Spekulasi demi spekulasi mulai bermunculan, dan semua mata kini tertuju pada kedua selebriti ini. Lalu, bagaimana sebenarnya respon Baim dan Kimberly terhadap gosip panas yang bikin publik penasaran ini? Kabar kedekatan antara Baim Wong dan Kimberly Ryder muncul setelah beberapa potret mereka beredar di media sosial. Dalam foto-foto tersebut, keduanya tampak akrab dan tersenyum hangat, seolah sedang menikmati momen bersama. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar dengan berbagai pendapat. Ada yang menganggap hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja di sebuah proyek, namun tak sedikit yang menduga ada kisah spesial di balik kebersamaan itu. Menanggapi rumor ini, Baim Wong akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Kimberly memang sedang terlibat dalam satu proyek besar yang mengharuskan mereka sering bertemu. Kita memang lagi kerja bareng, nggak lebih dari itu. Tapi saya menghargai semua opini netizen, ujar Baim sambil tersenyum. Sementara itu, Kimberly Ryder juga memberikan klarifikasi serupa. Ia mengatakan bahwa semua interaksi yang terekam kamera hanyalah bagian dari pekerjaan. Kita profesional, dan semua yang dilihat itu murni untuk kebutuhan proyek. Jadi jangan dibesar-besarkan, tegas Kimberly. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa chemistry keduanya di depan kamera membuat publik semakin penasaran. Apalagi, baik Baim maupun Kimberly terlihat sangat nyaman satu sama lain. Hal inilah yang membuat gosip terus bergulir di dunia maya. Kesimpulannya, rumor kedekatan Baim Wong dan Kimberly Ryder ternyata hanyalah kesalahpahaman yang dipicu oleh interaksi intens mereka dalam sebuah proyek. Meski keduanya sudah memberikan klarifikasi, rasa penasaran publik tetap saja tinggi. Apalagi chemistry mereka di depan kamera terlihat begitu natural. Drama ini membuktikan bahwa di dunia hiburan, batas antara kerja profesional dan gosip asmara memang sangat tipis, dan sedikit momen saja bisa memicu spekulasi besar. Jadi, meskipun Baim Wong dan Kimberly Ryder sudah menegaskan bahwa hubungan mereka murni profesional, gosip tetaplah gosip, selalu punya nyawa di tengah rasa penasaran publik. Kita lihat saja, apakah setelah proyek ini selesai, keduanya akan tetap dekat atau justru jarang terlihat bersama lagi. Pastikan kamu tetap pantau channel ini untuk update terbarunya, karena di dunia selebriti, satu momen kecil saja bisa berubah jadi berita besar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita panas lainnya.